Selamat pagi, Pak. Sebagai anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih. Dan sama kalian semua langsung sekolah? Tidak, Pak. Baik. Baik. Sekarang kita mulai ya. Ya, Pak. Satu orang bimbing kita dalam doa dulu. Saya minta Silvi untuk bimbing kita dalam doa. Ya, Pak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Ya, Pak. Kita absen dulu. Baik. Panggil nama yang pertama Veronica Piro. Hadir, Pak. Si. Yang kedua Maria Silviana Nua. Hadir, Pak. Baik. Yang ketiga Carolina Bajak. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang dengan materi pokoknya menyanyi unisono dengan teknik vokal. Jadi yang saya harapkan dalam proses pembelajaran ini yaitu siswa mampu menyanyi lagu secara unisono dengan teknik vokal yang baik. Sekarang kita mulai. Mungkin ada yang tahu menyanyi unisono? Tidak tahu, Pak. Tahu ya? Ya, Pak. Lupa, Pak. Baik, Pak akan menjelaskan sedikit tentang menyanyi unisono. Menyanyi unisono itu sebenarnya cara bernyanyi dilakukan dengan satu suara secara berkelompok. Sudah paham? Sudah, Pak. Baik. Kita masuk lagi materi yang kedua itu tentang teknik-teknik vokal dalam bernyanyi. Jadi di sini saya bagikan dalam beberapa pokok. Yang pertama itu teknik vokal yang pertama itu tentang sikap badan. Yang kedua itu teknik pernapasan. Yang ketiga yaitu phrasing. Yang keempat artikulasi. Sekarang kita lanjut Jaya Ya, Pak. tentang apa? Sikap badan dalam bernyanyi. Sikap badan dalam bernyanyi itu dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama bernyanyi pada sikap duduk dan yang kedua bernyanyi pada sikap berdiri. Jadi dalam sikap bernyanyi pada sikap duduk ini dibagi lagi ke dalam tiga hal. Yang pertama itu posisi duduk yang tegak, yang kedua relax, dada ke depan. Yang kedua posisi kedua kaki di depan, terus dan menempel pada lantai. Yang ketiga itu busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Yang kedua tentang bernyanyi pada sikap berdiri. Jadi bernyanyi pada sikap berdiri ini, yang pertama itu posisi kedua kaki harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Yang kedua, riliskan badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Yang kedua, posisi kedua bahu datar dan busukkan dada agar ke depan suara yang keluar lebih maksimal dan riliskan kedua lengan. Ya. Yang ketiga itu renggangkan kedua kaki dengan santai, lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan. Kalian sudah paham? Sudah, Pak. Baik. Sekarang kita lanjut deh. Ya, Pak. Sekarang kita masuk tentang artikulasi. Ini ada yang tahu tentang artikulasi? Pengucapan. Baik. Artikulasi itu adalah pengucapan. Baik. Artikulasi itu merupakan pengucapan kata demi kata yang keluar dari mulut. Sekarang saya minta ada menyebut berdiri semua, berdiri dulu. Relax ya. Iya, Pak. Coba sebut kata A ya, mulai. A.
O. 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 Baik. Silahkan duduk kembali ya. Kita lanjut lagi teknik yang berikutnya, yaitu tentang pernapasan. Pernapasan, ada yang tahu mungkin jenis-jenis pernapasan? Pernapasan dalam menyanyi. Pernapasan bahu. Baik. Apalagi? Pernapasan diafragma. Baik. Pernapasan bahu. Terima kasih. Jadi pernapasan itu dibagi dalam 3 yang sudah ada Ade jelaskan tadi. Yang pertama itu pernapasan diafragma, yang kedua pernapasan bahu, dan yang ketiga itu pernapasan Dada. Baik. Jadi saya akan jelas sedikit ya. Pernapasan bahu itu melakukan pernapasan dengan menarik nafas, mengangkat bahu. Yang kedua itu pernapasan dada, yaitu melakukan pernapasan dengan membusukkan dada ketika menarik nafas. Yang ketiga itu pernapasan diafragma, yaitu melakukan pernapasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Mungkin ketiga pernapasan ini yang paling baik untuk kita menyanyi itu adalah pernapasan apa? Bahu. Pernapasan dada. Salah. Bahu. Pernapasan yang paling baik itu yaitu pernapasan diafragma. Karena pernapasan ini lebih cocok. Sekarang kita praktek ya pernapasannya. Berdiri semua dulu. Mulai ya. Iya, Pak. Saya mulai pada ketukan pertama. Kita menarik nafas ya. Ambil nafas. Baik. Sekarang kita praktek ya. Praktek ambil pernapasan. Ada posisi tubuh rileks ya. Ke bawah. Ya. Kita mulai ya. Iya. Mulai pada ketukan pertama ya. Iya. Saya hitung sampai 4 baru mulai dari 1, 2 ya. Iya. Sampai 8 ketuk. Oke. 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Mulai. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mulai lagi ya. Iya, Pak. Lagi. Terus lagi. 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, pelan-pelan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Lepas mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang saya minta satu orang ya. Kita praktek nyanyi tangan nada ya. Tangan nada dari nada do ke nada si. Coba ya, saya minta dari Ade Lili ya. Mulai dari nada do. Do, re, mi, fa dengan teknik pernapasan yang baik. Jadi mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus. Sekarang ada Evi. Mulai. Tua gapa. Repeat sama gila ya. Yang mana? Mulai, fokus ya. Ulang.
ulang dari awal ya. Ada ego saya, Iya, Pak. itu mungkin Tenggorokan. tenggorokan sakit mungkin. Mulai ego, mulai. Dua gapa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut deh. Karena Ya, sudah. Sekarang kita lanjut. Teknik yang berikutnya tentang intonasi ya. Pak Guru kan boleh duduk. Silakan. Ya, terima kasih, Oke. Pak. Jadi sekarang kita lanjut tentang intonasi ya. Iya, Pak. Mungkin ada yang tahu tentang intonasi? Di belajar di bahasa Indonesia pasti Anda tahu dong tentang intonasi. Intonasi. Kalian tahu? Kita tahu semua ya? Ya, Pak, tidak tahu. Baik, sekarang kita lanjut saja. Iya, Pak. Intonasi Lupa, itu Pak. adalah- Lupa, Pak. Intonasi adalah tinggi rendah suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Sudah? Ya, sudah, Pak. Ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi untuk menguasai intonasi yang tepat. Terdapat beberapa hal yang perlu ada perhatikan ya. Yang pertama itu percaya diri, rileks, tidak tegang dan tidak takut mencapai nada-nada tinggi dalam menyanyi. Yang kedua itu konsentrasi dan hilangkan keraguan dalam mengambil nada sehingga tinggi nada tidak turun. Yang ketiga itu latihan pernafasan dengan diafragma agar nafas lebih panjang. Yang keempat, selaraskan pita suara terutama pada setiap ulangan nada dan nada yang ditahan. Yang kelima itu peka terhadap suara lain terutama iringan. Yang keenam, latihan interval untuk membidik lompatan-lompatan nada dengan tepat. Yang ketujuh, latihan nada-nada yang beralih registrasi suara untuk menyanyikan lagu yang berpindah kunci. Ada yang paham? Paham, Pak. Jadi yang ke-8, latihan nada batas wilayah suara, baik itu suara tinggi maupun rendah. Nah, yang ke-9, pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar tinggi nada tidak berubah. Yang ke-10 itu tidak terpengaruh tangga nada lain seperti terbawa kebiasaan menyanyi tangga nada lagu daerah asli. Jadi kita praktis sedikit ya. Bisa, ada bisa praktis dulu ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang kita latihan interval membidik nada dari membidik lompatan pada nada dengan tepat ya. Jadi contohnya begini. Ini saya akan membuat interval ya. Ya. Interval antar nada. Contohnya begini toh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada bisa miring nada. Saya mungkin minta ada ego bisa. Contohnya lompat gini. Contohnya do, lompat satu ya. Iya. Do, pertama kita nyanyi semua dulu ya. Iya, Pak. Do, re, mi, fa, sol, La, si, do. do, Si, la, sol, fa, mi, re, do. Sekarang lompat satu. Do, Mi, mi, re, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. turun. Do,
sol, mi, fa, re, mi, do. Bisa? Bisa, Pak. Sekarang saya minta ada Egong untuk maju ke depan nih. Baik. Mulai ya. Dari kita nyanyi semua dulu ya. Ego. Coba Ego dulu ya. Iya, ada Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bisa? Sekarang lompat satu ya. Masing tadi do, mi. Bisa toh? Ya, mulai. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Ya, turun. Do, la, si, sol, la, fa, mi, do. Baik, sudah. Oke, baik sekali. Nah, sekarang kita lanjut Jai. Ya, Pak. Nah, sekarang tentang frasering. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Baru dengar itu. Oh, baik. Ah. Frasering itu adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan frasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat. Paham? Paham, Pak. Memahami tujuan pesan sebuah lagu serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Ngerti? Ya, Pak. Sekarang lanjut lagi. Tadi sudah belajar semua toh Ya, tentang teknik-teknik vokal sudah toh. Ya, sekarang kita sebentar kita praktek ya. Ya, Nyanyi satu lagu dulu ya. ya, Pak. Berdiri semua. Ya, Pak. Baik, Pak. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi saya mau kalian menyanyi lagu ini sesuai dengan teknik vokal yang baik ya. Ya, Pak. Baik. Jadi saya tanya dulu ya. Dari teknik-teknik vokal tadi yang kita pelajari apa saja? Pernapasan. Nah, bagus. Apa lagi? Teknik vokal tuh yang ada dalam teknik vokal itu apa saja? Artikulasi. Artikulasi baik. Apa lagi? Intonasi. Intonasi. Apa lagi? Sikap badan. Nah, epi. Apa epi? Frasering. Terakhir frasering. Baik. Terima kasih. Sekarang kita mulai ya. Jadi menyanyi jangan asal nyanyi saja ya. Iya, Sesuai dengan Pak. teknik vokal yang baik. Kita mulai lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mulai. Saya mulai pada ketukan pertama ya. Saya hitung dulu sampai 4. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sama pas. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa
Baik, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi saya akan simpulkan sedikit materi kita pada hari ini. Jadi dalam bernyanyi itu kita membutuhkan teknik-teknik vokal yang baik. Sehingga dalam proses menyanyi kita tidak hanya sekedar menyanyi saja ya. Kita benar-benar memahami. Sekarang kita absensi dulu ya. Iya, Pak. Sudah, lanjut doa sudah ya. Iya, Pak. Doa, saya minta ada ego untuk memimpin kita dalam doa ya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.